Halo, saya dengan Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial yang adalah juga seorang advokat, dan advokat ini adalah one of a kind juga ya, karena beliau ini punya kantor hukum yang dimana di dalam surat perjanjian itu dia sudah menyatakan ke klien bahwa dia akan menolak segala bentuk tindak korupsi maupun gratifikasi. Jadi sebelum klien datang itu sudah diberitahukan, dan kalau klien memaksakan lawyer ini untuk melakukan koordinasi atau gratifikasi ke oknum, maka beliau berhak untuk memutuskan secara sepihak. Kita perkenalkan Dr. Ike Farida SH LLM. Silakan dokter. Ya, apa kabar Bang Alvin? Terima kasih atas undangannya. Ya, sama-sama dokter. Coba tolong diceritakan, karena saya dengar sebagai seorang advokat, dokter juga ternyata mengalami proses kriminalisasi dan perbuatan yang tidak enak terhadap proses penegakan hukum di kepolisian RI ini. Ya, terima kasih. Saya melihat videonya Bang Alvin dan saya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Alvin terkait dengan advokat yang jujur dan kepolisian yang jujur dan juga anti kriminalisasi terhadap advokat. Jadi saya sedikit berbagi cerita tentang bagaimana saya juga mengalami kriminalisasi dan bagaimana itu yang disebut dengan pisau tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ya. Tahun 2012 itu suami sempat ditawari oleh salah satu pengembang di kawasan Jakarta Selatan. Nah, pengembang ini menawari sebuah apartemen yang cukup mewah di kawasan Jakarta Selatan. Pengembang ini sebut saja PT EPH, ya, grup dari PTP. Nah, ditawari dengan janji-janji yang luar biasa manis. Ibu bayar 10% DP, nanti pelunasan setelah itu bisa langsung ke PJB dalam waktu 10 hari. Terus kemudian ini kita semua perizinan sudah lengkap semuanya. Terus kemudian nanti perjanjian pengikatan jual beli 10 hari, kemudian langsung serah terima unit, terus kemudian dalam 3 tahun langsung akan dilakukan AJB sehingga ibu bisa terima sertifikat. Nah, akhirnya pendek cerita, dengan janji manis tersebut saya langsung membayar secara lunas, itu uang tabungan selama 10 tahun saya jadi pengacara. Nah, ini adalah bukti bahwa saya sudah bayar secara lunas, ya. Nah, yang DP-nya 10 juta itu ada terpisah, dan itu faktur pajak semua sudah saya terima juga. Nah, namun setelah dibayar, mereka mulai mengatakan bahwa ibu, maaf, kita nggak bisa kasih ke ibu soalnya nggak punya perjanjian kawin kan, lagian ibu kawinnya sama orang asing kan, katanya. Terus saya bilang, lah, kalian kan tawarkannya ke suami, ya saya memang kawin sama orang asing gitu. Pendek cerita, setelah secara baik-baik tidak bisa, akhirnya saya melaporkan ke kepolisian di Polda Metro Jaya, dan itu ditangani oleh Unit 4 Subdit Harda di Reskrimum Polda Metro Jaya. Setelah itu diberikanlah saya surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, ya, atau SP2HP dari 1, 2 sampai dengan ke 10 itu kemudian diberitahu bahwa direksi dan komisaris dari pengembang tersebut sudah dijadikan tersangka. Nah, setelah dijadikan tersangka, sudah ada 24 bukti yang diberikan dan diminta, dan kasus juga sudah diserahkan ke kejaksaan. Namun kemudian ada proses bolak-balik karena katanya berkas kurang lengkap. Nah, awalnya saya sih sangat percaya kepada kepolisian bahwa memang berkas belum lengkap, ya sudah kita tambahkan lagi. Namun setelah itu tiba-tiba di kasus dihentikan, dan saya bahkan tidak dikasih surat pemberitahuan penghentiannya atau SP3-nya. Saya hanya diberitahu melalui surat dari Propam, karena saya laporkan ke Propam. Sayangnya
tidak ditindaklanjuti. Nah, saya menduga sepertinya penyidik itu tidak menyerahkan berkas secara benar kepada penuntut umum, karena saya sempat menghadap juga ke kejaksaan dan ternyata bukti yang saya berikan ke penyidik itu tidak sampai ke kejaksaan. Nah, kemudian setelah kasus saya tidak dilanjutkan dan dihentikan, saya juga akhirnya mengambil secara perdata, saya menggugat di Pengadilan Jakarta Selatan Wan Prestasi. Terus yang lucunya dan mengagetkan, pengembang itu menggugat saya konsinyasi di Jakarta Timur. Jadi ada 2 kasus. Nah, akhirnya kedua kasus tersebut, pendek cerita, saya dimenangkan sampai dengan tingkat final dan tidak bisa dibanding lagi, sudah ingkrah. Di Pengadilan Jakarta Timur sudah keluar putusan kasasinya, menyatakan saya berhak dan mereka harus menyerahkan unit ke saya. Di Jakarta Selatan, PK-nya juga sudah keluar dan kemudian di situ dengan jelas mengatakan bahwa pengembang harus menyerahkan unit, pengembang dinyatakan wan prestasi, pengembang harus melakukan PPJB, AJB, memberikan kunci segala akses ke saya. Namun mereka menolak. Terus kemudian tiba-tiba tanggal 28 Desember itu kantor kami dan kuasa hukum saya didatangi oleh unit 5 dari unit 5 Jatandras dari Direskrimum Polda Metro Jaya. Itu nampaknya pihak pengembang justru melaporkan saya tanggal 24 September, kemudian dalam waktu 1 minggu saya sudah dipanggil 2 kali untuk ditanya, diberikan keterangannya ya oleh pihak Polda. Bahkan mereka langsung mendatangi kantor, mendatangi gedung, terus gedung itu diminta untuk menyerahkan CCTV keseluruhan gedung, pembayaran listrik saya diminta, kantor saya diminta, kemudian bahkan tab, identity, akses masuk, itu pengacara saya diminta, dan itu di situ udah mulailah dugaan pelanggaran terhadap kode etik, dan kemudian kriminalisasi terhadap pengacara. Yang menyedihkan adalah ketika mereka berhadapan dengan pengacara atau kuasa hukum saya, kebetulan di tepi jalan ya, sedang berjalan di depan gedung, itu disergap lah ya, diminta untuk dibawa ke Polda. Tapi pendek cerita di situ juga ada masyarakat, jadi masyarakat juga ikut membantu menjelaskan, membantu mendefense lah. Nah, yang saya khawatirkan di sini adalah ini kejadian setelah Bang Alvin itu memviralkan video bahwa meminta kepada kepolisian, kepada Pak Kapolri untuk membenahi, dan saya juga melihat di video, saya juga mengamati videonya Pak Kapolri mengatakan bahwa mereka akan membenahi gitu. Jadi saya juga bingung, loh kok ini terjadi lagi ya? Seperti itu Bang Alvin kurang lebih ceritanya. Bang Alvin masih mute sepertinya. Baik, terima kasih banyak Ibu Farida atas penjelasannya. Jadi dari keterangan Ibu Farida terlihat ya di sini adanya dugaan-dugaan oleh Oknum Polri. Tapi yang perlu saya kritisi di sini, oknumnya ini kok banyak banget ya. Kemarin kita ada di Vismondev, ada di Rasmob, di sini tiba-tiba ini ada lagi di Jatandras, dan semua di Polda Metro Jaya. Yang katanya, mohon maaf, 1 minggu yang lalu saya baca berita, itu Kapolda itu dengan bangganya menyatakan bahwa sudah dilakukan pembersihan oleh oknum itu yang pada beraksi, katanya akan dipotong di blender kepalanya di situ ya. Jadi kita bertanda tanya nih, sampai mana kepalanya ini ada ya. Jadi dari berkas yang sudah saya lihat ini, ternyata yang nanti akan kita masukkan ke media juga, keterlibatan ini ternyata melibatkan hingga kemungkinan diduga Jenderal Bintang 2. Karena dari nama yang diberikan oleh Ibu Farida sebagai salah satu terlapor itu
pernah menawarkan ke klien kami, ke klien LQ, ya untuk diurus kasusnya dengan membayarkan sejumlah uang yang katanya untuk diberikan ke Kapolda Metro. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi setelah saya bertemu dengan orang tersebut, ya kan kita ada bukti percakapannya yang nanti kami akan berikan kepada media, biar media saja dan masyarakat yang nanti akan menilai di sini. Jadi ternyata oknum-oknum ini masih ada, ya. Jadi sudah masuk ini dugaan jilid keempat, dugaan mafia oknum di Polda, ya. Jadi Polda ini jadi sarang mafia. Nah, kira-kira Bu Farida, apa yang Ibu harapkan ini di sini? Ya, terima kasih. Harapan saya yang jelas yang nomor satu itu adalah agar advokat, yuk kita bergabung bersama. Jangan sampai ada lagi pengulangan advokat dekriminalisasi. Saya sendiri pernah mengalami kriminalisasi oleh pihak kepolisian, di mana ketika saya menuliskan surat, ini cerita sedikit ya Bang Alfi, ketika saya mengirimkan surat di kebetulan klien saya lokasinya ada di Bali, jadi saya bersurat ke salah satu institusi di Bali yang rupanya itu sudah ada komunikasi dengan lawan dari klien, katakanlah ibu atau bapak Badi lah seperti itu. Ini perempuan seperti Ibu Badi. Nah rupanya Ibu Badi itu tidak senang, kemudian dia melaporkan saya ke Polda Metro dan saya dalam posisi menerima kuasa, di situ tertulis untuk dan nama klien dengan surat atas nama klien sesuai dengan surat kuasa yang saya terima tanggal sekian. Saya dikejar sampai ke Jakarta. Saya dicegat di depan rumah, di situ ada anak saya masih kecil saat itu, dia menonton mobil ibunya dan ayahnya itu dicegat di pintu masuk, ada satpam, ada tetangga, kemudian saya dipermalukan di situ dan dikatakan bahwa ibu ikut mobil saya gitu. Bayangkan, padahal pada saat itu si Ibu Badi yang melaporkan saya itu ke kepolisian itu dia sudah hukum pidana gitu 1 tahun. Jadi dia balas dendam dan kemudian sayangnya ada oknum di Polda Bali yang menerima dan kemudian memproses. Jadi saya di situ saya sampaikan bahwa saya adalah advokat yang melaporkan saya itu adalah terpidana, saya bilang, dan Anda seharusnya bisa melihat dong gitu. Itu pengalaman ya di Polda Bali. Dan untuk kasus ini, developer ini juga sudah berusaha untuk mengkriminalisasikan saya, bukan saja yang pertama kali, ini yang kedua kali saya dilaporkan pencemaran nama baik, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Jadi saya menuliskan di surat pembaca, kemudian oleh koran tersebut dimuat. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Etik Jurnalis kan seharusnya dilaporkan tersebut adalah si jurnalisnya, si ketua kepala redaksinya dilaporkan ke Dewan Kode Etik Jurnalis. Tapi ini di Mabes saat itu. Di Mabes langsung diproses. Dan saya dikejar-kejar. Jadi saya bingung juga, ya ampun ini, terus saya sampaikan loh, Kapolri Anda menyampaikan bahwa Anda harus taat hukum, tapi terus kenapa penyidik itu mengejar saya bilang Anda harusnya panggil dulu dong redaknya, terus kemudian patuhi dulu dong kode etik jurnalis. Kan saya tidak salah, saya hanya mengirimkan ke Suara Pembaca. Masalah dimuat di koran atau tidak itu kan tanggung jawabnya sudah berpindah ke koran gitu, ke redaksi. Nah itu juga. Jadi kalau ditanya apa harapan saya, nomor satu adalah mengajak seluruh advokat, yuk kita jujur, intinya seperti itu ya, yuk kita jujur dan bersatu melawan tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Karena saya percaya ketika ada kriminalisasi itu ada dugaan kuat terjadinya korupsi. Kemudian saya ingin minta organisasi advokat bergabung, jangan sampai mengatakan bahwa itu bukan anggota saya, jadi Anda pergi aja ke organisasi Anda yang lain. Itu jangan pilih-pilih lah, kita terima aja laporan dan kita bantu. Yang kedua, untuk meminta kepada Pak Kapolri untuk menggelar kasus kasus yang di tahun 2012, coba Anda lihat deh Pak Kapolri dengan jelas. Itu semua bukti sudah lengkap dan kemudian alasan tidak cukup bukti itu apa? Bukti sudah ada yang tadi saya sampaikan. Terus kemudian dan
yang kedua untuk Pak Kapolri adalah menggelar kasus yang saya dilaporkan sebagai pelaku penggelapan, di mana saya dituduh menggelapkan perjanjian kawin saya sendiri. Saya dituduh menggelapkan pendaftaran perjanjian kawin saya sendiri katanya. Jadi saya bingung loh, mana mungkin sih gitu, dan kenapa kasus ini sampai diproses? Tadi itu saya jadi ingat bahwa nampaknya masih tumpul ke atas dan masih terlalu tajam ke bawah karena tidak ada bukti yang cukup kuat atau bukti awal yang kuat yang seharusnya tidak bisa diterima laporan ini. Karena ya how come gitu ya. Itu. Jadi saya minta ke Pak Kapolri untuk melakukan investigasi juga terhadap penyidik dan kanit unit 4 Subdit Harda yang pada saat itu menjabat, dan juga unit 5 Jatanras di Reskrimum yang saat ini menangani kasus, agar dilihat dan diinvestigasi jika ada dugaan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pelanggaran terhadap kode etik dan hukum acara, untuk diberikan sanksi yang memberikan efek jera dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap advokat. Itu yang saya harapkan, Bang Alvin. Baik, terima kasih tadi atas tanggapannya, Bu, atas ceritanya Dr. Ike Farida. Saya mau mengingatkan Kapolri ya, Bapak Kapolri, Anda berjanji di depan DPR bahwa hukum tidak akan tumpul ke atas. Dan lagi, ada yang saya mau kritisi nih tentang kejadian yang terjadi sama Dr. Farida ini. Bukan hanya beliau, tapi saya juga pernah mengalami dan banyak orang lainnya. Berarti ini bukan satu hal, bukan satu oknum, tapi sudah banyak oknum. Sehingga masyarakat nanti akan bingung, ini oknum benar atau institusinya memang udah bobrok di situ. Nah, Pak Presiden Jokowi itu sudah pernah mengatensi tentang mafia kasus, tentang mafia tanah di sini ya. Mafia tanah itu berarti maksudnya tuh tentang mafia properti di situ. Ini sudah diwanti-wanti oleh Bapak Presiden. Jadi tolong Bapak Kapolri ya diingatkan kembali, ini Ibu Advokat Ike Farida ini adalah seorang konsumen yang sudah membayar lunas apartemennya, sudah dibayar lunas. Beliau ini hanya mau AJB-nya, PPJB-nya ini dikeluarin surat-suratnya dan kuncinya itu diberikan di situ ya. Jadi seseorang yang sudah memiliki hak di situ, apalagi haknya dari developer ini untuk menahan. Ya, jadi ini tolong ditindaklanjuti satu. Ya, karena ini sudah jadi mafia tanah atau mafia properti. Kedua adalah prosesnya ya, yang saya lihat lagi, balik lagi tumpul. Kenapa? Ini polisi terkesan tidak berani nih terhadap pengembang, karena pengembang ini ya, grup dengan inisial P ini adalah salah satu yang terbesar itu. Mereka berdomisili di Surabaya dan punya banyak properti di Jakarta di sini ya. Jadi kalau saya lihat di sini adalah polisi ini terkesan tidak berani, takutnya bukan sama preman, bukan sama penjahat yang bawa pistol, polisi juga tidak takut sama ulama yang punya massa, tapi polisi ini terkesan takut dengan mafia yang punya duitnya banyak, yang sanggup menyogok di sini. Tolong ini dihindari ya, karena kami ada dugaan awal, bukti percakapan yang kami akan serahkan ke media di situ. Bagaimana proses penanganan kasus yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Tersangka itu berdasarkan KUHP jelas kok, memiliki alat bukti yang cukup, yaitu 2 alat bukti berdasarkan pasal 183 KUHP. Ya. Gimana kalau sudah ada alat bukti? Bagaimana kemudian ketidakmampuan polisi memenuhi petunjuk yang ternyata kalau menurut cerita dari advokat Farida ini, polisi ini tidak memiliki kesungguhan mau memberikan bukti-bukti atau surat-surat yang sudah diberikan Dr. Farida kepada kejaksaan. Sehingga itu disengaja dibikin bolak-balik dan akhirnya dihentikan oleh polisi. Ya karena polisi tidak memenuhi petunjuk.
Nah, bagaimana SP3 itu bisa tulisannya tidak cukup bukti kalau sudah jadi tersangka, yang artinya tersangka punya alat bukti. Jadi ini udah kelihatan sekali bobroknya di dalam proses penanganan kasusnya ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga yang saya mau sorotin, tolong masyarakat perhatikan ya baik-baik. Kalau seorang Dr. Ike Farida SH LLM, S1, S2, S3, dan advokat saja bisa dikriminalisasi dan proses hukumnya tidak berjalan, pertanyaan saya, bagaimana nasib masyarakat lain? Ya, sorry, yang nggak bisa punya duit. Dr. Farida punya resource, bisa beli apartemen 3 miliar. Lah masyarakat yang lain yang tidak mampu bayar laporan polisi dan tidak mampu menyogok, bagaimana nasibnya? Makanya tidak heran ada tagar percuma lapor polisi. Karena laporan Dr. Farida pun yang sudah benar sudah jadi tersangka dihentikan di situ ya. Laporan Propam juga tidak berjalan. Jadi tolong Pak Kapolri, Pak Kapolda, stoplah kalian untuk pencitraan. Ya di sini banyak masyarakat ini tertindas. Kalau masyarakat seperti kami aja yang advokat yang istilahnya menengah ke atas saja sulit, bagaimana menengah ke bawah? Ingat loh, ketika nanti masyarakat itu tidak percaya kepada oknum penguasa, di situ sejarah selalu membuktikan nanti masyarakat yang akan main hakim sendiri, masyarakat yang ada revolusi. Saya mengingatkan kepada penguasa, ya kami ini tidak menentang penguasa. Ya kami tidak menentang presiden, kami bukan berasal dari partai politik manapun. Kami cuma mau agar presiden, Kapolri, kalian benahilah oknum di situ. Itu kewenangan kalian, kami tidak berwenang. Kalau nanti kalian tidak menggubris kita punya, nanti masyarakat yang akan jalan, karena masyarakat adalah hukum tertinggi. Ingat, kami tidak berniat melawan institusi Polri atau kepenguasaan dari presiden. Kami bukan orang yang punya pandangan radikal, tidak. Kami hanya mau hukum ditegakkan. Ya, baik itu penjahat atau tidak, buktikan di pengadilan. Tetapi proses dong laporan polisinya. Kalau laporan polisi Ibu Farida tidak diproses, beliau itu kehilangan haknya loh, berdasarkan pasal 28D ayat 1 loh, Undang-Undang 1945, yaitu kepastian hukum yang adil. Kepastian hukumnya mana kalau laporan polisi Dr. Farida ini tidak dijalankan, ya, padahal sudah dijadikan tersangka, tiba-tiba dihentikan di situ. Situ aja masyarakat awam aja dan semua ahli pidana bisa tahulah gitu. Tolonglah polisi ya kalian, jangan dipenuhi dengan oknum-oknum dan jangan rusak. Karena kalau kalian rusak di situ, ya kan bukan hanya masyarakat tidak percaya loh nanti di situ. Ya itu pesan saya. Bahkan saya tidak boleh untuk melihat unit loh. Nah itu dia. Saya tidak boleh melihat unit, alasannya kuncinya dibawa sama pengacara, ini kuncinya dibawa sama marketing, tunggu ya katanya gitu. Terus akhirnya kita sedang laporkan kan Ibu ke pidana. Terus saya sampaikan kan itu tidak ada kaitannya pidana, kita proses hukum sudah selesai gitu. Saya bingung karena awalnya yang diminta adalah perjanjian kawin dan saya sudah saya menang di 3 pengadilan. Di Mahkamah Konstitusi saya dikabulkan, kemudian di Mahkamah Agung, di kasasi dari Jakarta Timur dimenangkan, dan yang terakhir adalah putusan PK saya dimenangkan. Itu meskipun sudah disampaikan tetap dikatakan bahwa enggak, nanti dulu, enggak gitu tetap. Jadi saya bingung gitu, kenapa polisi tidak memproses, tapi ketika tiba-tiba saya dilaporkan, itu prosesnya dalam 1 minggu, itu sudah 2 kali ada panggilan ke saya. Dan sekarang proses kriminalisasi terhadap kuasa hukum saya, dan itu yang saya tentang. Oleh karenanya saya betul-betul menghimbau kepada semua advokat untuk bersatu, jangan sampai advokat itu dikriminalisasi. Betul seperti Bang Alvin sampaikan bahwa kita ini punya hak imunitas dan itu ada di dalam undang-undang, bahkan ada di dalam putusan PK. Itu tambahan dari saya, Bang Alvin. Baik, terima kasih Dr. Ike Farida. Saya juga mau memberikan pesan ya kepada developer ya. Jadi ini developer, kalian tuh developer ternama ya. Saya akan bicara saja belak-belakan biar supaya masyarakat tahu. Ya, kalian grup Pakuwon Group di Surabaya, bukan cuma di Surabaya, kalian tuh udah TBK.
tolong jangan lecehkan konsumen, apalagi advokat di situ. Itu tidak baik. Ya, saya kenal, saya pernah ketemu juga dengan Pak Alex Teja di jamuan makan, dan bahkan direkturnya juga saya sudah pernah ketemu, Stefanus Rituan ya, sudah pernah ketemu di kantornya. Saya melakukan tugas saya sebagai advokat membela di sini adalah masyarakat yang kalian tindas di situ. Jadi jangan kalian merasa besar, terus orang takut sama kalian. Kalian bisa bayar, bisa beli oknum polisi, tapi kalian tidak bisa beli saya. Jadi kalau, mohon maaf, kalau Pak Kuon kalian masih akan terus seperti itu, ya kan, kami akan lawan habis-habisan. Saya akan berjuang. Ya, saya tidak takut, saya berjuang sampai titik darah saya penghabisan. Ya, kalian bisa menghentikan penetapan tersangka. Kami ada surat SP3-nya bahwa kalian itu Alexander Teja, Stefanus Rituan, kalian dan beberapa orang lain kalian sudah sempat dijadikan tersangka. Ya, tetapi habis itu di SP3 dengan alasan yang tidak masuk akal. Ya, jadi tolong jangan merasa besar hati dan bisa menindas masyarakat. Ya, siapapun kalian, seberapa besar pun kalian, seberapa besar pun raksasa, saya siap menghadapi. LQ akan selalu membela masyarakat, ya. Dan LQ akan mendapat dukungan dari advokat-advokat lain karena kami merasa apabila ini dibiarkan terjadi, maka nanti seluruh advokat dan seluruh masyarakat akan melawan kalian para oknum. Tolonglah, apalagi ini sudah ada proses hukum, sudah dimenangkan. Kalau kalian sama advokat tidak respect, sama polisi kalian tidak respect karena kalian merasa bisa menyuap, ya. MA sudah ada putusannya juga, PK sudah ada putusan dari PK dari Mahkamah Agung. Kalian tetap tidak merespek putusan pengadilan. Berarti kalian ini melecehkan aparat penegak hukum di situ, ya. Tolong, saya mohon dengan baik-baik, ya kan, segera serahkan unit tersebut kepada Ibu Ika Farida di situ. Itu haknya. Beliau sudah bayar lunas, Pak. Ya, Pak Alex Teja, 10 tahun yang Pak lalu. Stefanus Rituan. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu sudah dibayar lunas. Dan beliau sebenarnya kalau kalian serahkan 10 tahun yang lalu itu unit, beliau sudah bisa sewakan dan dapat uang dari situ. Ya, betul. Jadi ini kalian sudah kebiri hak beliau di situ, ya. Belum hak atas mungkin harga propertinya sudah naik, belum hak gunanya juga sudah hilang di situ. Ya, jadi saya minta kepada kalian dengan baik-baik, tolong ya dibereskan. Ya, jangan sampai nanti LQ kami teriak-teriak ke media dan membuat ini lebih viral di situ, dan nanti akan ada korban-korban lain di situ. Ya, juga kepada Polri, tolong Bapak Kapolri, saya sudah memberikan bukti, mau seberapa banyak lagi diberikan bukti, ya. Jadi laporan yang jalan investasi bodong maupun di Tipit Exus, itu yang jalan itu adalah apa? Laporan investasi bodong yang bosnya itu udah kere. Northcliffe kayak contoh itu sudah kere, nggak bisa sama sekali bayar nasabah, ya. Terus yang kalian gembar-gemborin juga yang lain di situ seperti Michael Stephen itu Indosterling itu juga udah kere, ya. Tetapi yang masih banyak duit, pegang duit seperti tersangka Indosuria, kalian nggak bisa sentuh. Ya, Mahkota juga, ya, Raja Sabta Oktohari sebagai terlapor, dia tidak datang pun kalian nggak bisa sentuh di situ. Ya, dan masih banyak yang lain. KSPSB pun juga sama. Jadi yang masih banyak duit bos-bosnya itu mana yang jadi tersangka dan apalagi ditahan. Ya, jadi tersangka tidak ditahan itu. Ya, kenapa? Di situ dugaan kami dijadikan ATM berjalan oleh kalian. Ya, jadi tolong jangan bodohi masyarakat. Kalian bilang ini kami sudah tindak. Iya, yang kalian tindak itu yang kelas bawah. Preman jalanan kalian tindak, ya. Ormas-ormas yang kalian anggap radikal, yang cuma punya pasukan, kalian berani tindak. Karena kenapa? Mereka tidak punya uang untuk menyuap atau menyogok oknum Polri. Tetapi orang yang banyak duit dan punya menyogok, itu tidak kalian tindas. Dan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa saya bilang tumpul ke atas? Terhadap pengembang Pak Kuon, ya kan, yang sudah tersangka, kalian SP3-kan oknum Polri. Tolong ya di situ. Mereka punya duit, kita juga tahu. Makanya itulah kagak jalan. Ya, dibuktikan dong. Dibilang hukum itu equality before the law. Mana? Di situ janji Kapolri berjanji loh di depan DPR. Hukum tidak akan lagi tumpul ke atas. Ini masih ada Pak Kapolri, dan ini advokat yang dilecehkan. Advokat itu hak imunitas kami diatur di pasal 16 Undang-Undang Advokat. Ya, jadi kalau polisi tidak
menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Kalian ini sudah bukan aparat penegak hukum, tapi mohon maaf, kalian sudah kriminal. Ya, jadi tolong insyaf dan berubah ya, supaya kalian bisa mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat. Ya, kami sekali lagi tidak melawan institusi. Kami tidak against tentang polisi. Kami tahu wewenang kalian, kami juga tidak mau mengambil wewenang tersebut. Tapi tolonglah kalian benahi diri. Gitu. Gimana saudari setuju, Bang Alvin, setuju. Karena saya percaya tidak semua aparat kepolisian itu buruk. Ada banyak yang baik. Jadi saya mendukung upaya Pak Kapolri untuk membenahi institusinya. Jadi jangan tanggung-tanggung gitu. Tolong dibenahi karena masyarakat kalau tidak ya itu tadi jangan lapor polisi. Dari saya itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan upayanya kita semua untuk membantu. Ini salah satu upaya untuk membantu memberikan pengawasan. Salah satu peran kita sebagai orang hukum dan advokat. Dan kebetulan juga saya adalah pengajar. Jadi saya berharap sekali Kapolri bisa membenahi anggotanya, baik itu pimpinan maupun itu bawahan atau siapapun yang mendapatkan informasi dari masyarakat untuk segera dilanjuti. Gitu Bang Alvin. Ya. Pesan saya terakhir untuk Bapak Presiden Jokowi ya, karena saya melihat ini kebobrokan oknum-oknum polisi ini sudah sampai ke tahap jenderal-jenderal. Jadi ini sudah sulit untuk dibersihkan. Saran saya untuk Bapak Kapolri, solusi yang mengkritik adalah dibangunlah tim independen. Bapak Presiden, yang dimana isinya ada unsur kepolisian di situ dalam bidang pengawasan dan propam, sertakan pula kami para advokat dan unsur elemen masyarakat. Ya, LQ aja nih setiap hari kami mendapatkan puluhan pesan dari masyarakat. Dan coba Bapak Presiden, Bapak Kapolri, lihat video saya di Forum Indonesia Adil. Itu sudah ada 9.000 komen. Ya, 99% itu masyarakat antipati sudah terhadap Polri. Jadi tolonglah mawas diri di situ. Ya, dengarkanlah suara aspirasi masyarakat. Karena ada asas ya, salus populi suprema lex esto. Masyarakat adalah hukum tertinggi. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan inspirasi masyarakat, percayalah kalian nggak akan bertahan lama. Ya, jadi kami mau membantu kalian, membantu pemerintah membenahi. Dibikinlah itulah tim independen ya, supaya nanti apakah ada penyelewengan di sini, ada masukan dari tim independen tersebut. Minimal itu yang bisa dilakukan, karena suap menyuap di Polri ini sudah akut ya. Jadi suap menyuap itu sudah di siang bolong, orang itu udah datang ke kantor kepolisian dan membawa uang langsung, datang ke Kanit, ke Kasubdit itu sudah menyerahkan uang langsung di sana. Dan tidak mungkin ditindak. Kenapa saya bilang tidak mungkin ditindak? Karena ketua KPK juga dari unsur kepolisian. Ya, jadi percuma itu tipikor sama gratifikasi KPK itu tidak mempan terhadap kepolisian. Jadi perlu dibentuk tim independen di luar yang ada masyarakat di situ, sertakan kami para advokat supaya bisa memberikan masukan positif untuk membangun. Sekian pesan dari saya. Terima kasih, Bang Alvin. Terima kasih, Dr. Ika Farida.